Allah ala akhirih, barang siapa yang baca bismillah, menyebut nama Allah sebelum makan, ketika start makan, lalu dia bertahmid kepada Allah setelah selesai makan, faqad adda thamanahu wa lam yus'al ba'da atau ba'du an syukrihi, dia telah membayar harga makanan tersebut dan dia nggak akan ditanya tentang bagaimana dia bersyukur terhadap makanan itu. Jelas? Jadi kata para ulama, kalau dia baca bismillah lalu setelah makan ditutup dengan bertahmid, maka itu adalah cara bersyukur dan dia nggak akan ditanya lagi tentang makanan dan minuman yang dia konsumsi. Asal benar gitu ketika makan baca bismillah. Lalu dengan menyebut nama Allah, aku minta pertolongan, minta keberkahan atas makanan ini. Terus ketika selesai baca alhamdulillah, alhamdulillah at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi itu yang perlu ditanamkan bersama-sama. Lalu yang berikutnya, hadirin, zikir apa lagi sih? Zikir dengan bertakbir ketika lempar jumrah bagi jamaah haji. Kita tahu hari-hari ini amalan jamaah haji adalah lempar jumrah 3, sugra, wusta, dan kubra, atau sugra, wusta, dan aqabah. Jadi ketika 777 totalnya berapa? 21. Jadi dan setiap lempar disyaratkan bertakbir 21 takbir. 21 takbir. Itu hadirin sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Apa saja takbir yang bisa kita baca di 3 hari ini? Hadirin Allah muliakan, di antaranya zikir mutlak. Jadi apalagi zikir yang bisa kita amalkan, zikir mutlak, artinya bebas. Zikir apa aja, zikir apa saja. Diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu memperbanyak takbir di Mina, di tenda beliau, sampai terdengar oleh manusia. Akhirnya mereka bertakbir juga. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi perbanyak berzikir, perbanyak takbir mutlak. Ingat, takbir mutlak masih berlaku loh, dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 13. Lalu zikir apapun, perbanyak tasbih, perbanyak tahlil gitu hadirin. Terus zikir harian jangan sampai lupa. Zikir pagi, zikir petang dibaca. Perbanyak istighfar di hari-hari ini. Pokoknya zikir dibaca hadirin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, perbanyak. Yang belum baca zikir pagi, baca zikir pagi. Itu hadirin. Dan hadirin Allah muliakan, kembali ke hadis yang sebelumnya, ketika Nabi SAW mengatakan ini hari-hari makan dan minum dan berzikir, kata para ulama ini pesan bahwa makan dan minum itu salah satu tujuan utamanya untuk mendukung dan mensupport kita dalam berzikir kepada Allah. Jadi makan dan minum itu salah satu tujuan utamanya adalah berzikir kepada Allah. Itu hadirin. Jadi makan dan minum itu bukan sebatas ingin menikmati rasa,
Tapi kita makan dan minum itu untuk mendukung zikrillah, berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah tujuan utamanya. Bukan tentang memanjakan lidah kita dengan rasa semata. Makan makanan enak selama halal nggak masalah, hadirin. Tapi tujuannya selalu ingat, apalagi kalau makanannya enak gitu ya, berarti PR kita dalam berzikir dan bersyukur itu lebih besar. Nah pertanyaannya, udah belum berzikir dan bersyukur? Hadirin Allah muliakan. Jadi ini PR kita. Jangan hanya makan minum aja. Makan minum itu fungsinya untuk berzikir. Lalu apalagi amalan di hari-hari tasyrik, hadirin? Di antaranya adalah banyak para ulama klasik seperti Ikrimah dan lain-lain itu mensunahkan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik gitu. Karena kalau kita lihat konteks ayat doa tersebut di dalam Al-Quran, ini berkaitan dengan hari-hari tasyrik. Coba kita lihat Al-Baqarah 200 dan 201. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, apabila kalian menyelesaikan ibadah haji kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian mengingat dan menyebut, membanggakan ayah, ibu dan nenek moyang kalian, kakek gitu ya, dibangga-banggain orang tua tuh. Atau lebih dari itu. Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan di dunia, dan mereka tidak mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, karena hanya minta dunia aja. Lihat doanya, minta dunia doang. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lalu berikutnya di ayat ke-201, wa minhum, dan di antara manusia ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita lihat doa ini itu konteksnya adalah di hari-hari haji. Makanya banyak para ulama klasik menjadikan ayat ini sebagai dalil memperbanyak doa ini di hari-hari tasyrik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi perbanyak doa ini, hadirin Allah muliakan. Gitu. Ini hal yang penting. Dan terakhir, jamaah sekalian Allah muliakan, perintah untuk makan, minum, dan berzikir
adalah pesan besar bagi kita. Jadi hari-hari ini kasih pesan kepada kita bahwa seorang mukmin, hadirin, hendaknya dalam hidupnya menggabungkan antara kenikmatan secara fisik dan kenikmatan secara hati dan jiwa. Kenikmatan secara fisik dan badan itu dari makan dan minum, dan kenikmatan hati dan jiwa itu dengan berzikir dan bersyukur. Jika kita punya dua hal ini, kata para ulama, tatimun ni'mah, nikmat itu sempurna. Nikmat itu sempurna. Gitu. Karena nikmat makan dan minum itu luar biasa. Bahkan bagi sebagian orang itu nikmat makan dan minum lebih besar daripada nikmat kenyamanan dan fasilitas. Makanya banyak orang itu yang hobi kuliner, makan di sebuah tempat makan yang gak nyaman sama sekali. Yang penting rasanya enak. Gitu. Antum termasuk yang demikian gak? Gitu. Pokoknya dia tuh mau di tempat yang begini, pokoknya dijabanin, didatengin, karena yang penting enak. Tempatnya tuh gak kondusif, gak nyaman, rasanya enak. Jadi itu memang nikmat secara badan dan fisik, nikmat makan dan minum. Nah, gak cukup dengan itu, harus dengan berzikir dan bersyukur, sehingga itu nikmat jiwa dan hati. Jika dua ini dimiliki oleh seorang hamba, aduh, Masya Allah, luar biasa, hadirin. Dan inilah pesan di hari-hari tasyrik. Makanya Nabi SAW mengatakan, ayamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Jadi amalkan, perbanyak berzikir, dan silakan makan dan minum dalam rangka mengamalkan hadis di atas. Jangan berpuasa, dan berzikirnya zikir takbir ba'da salat wajib, lalu takbir ketika menyembelih, takbir yang lempar jumrah, lalu zikir dan takbir mutlak, terus jangan lupa zikir dan zikir harian. Kita berusaha baca sebanyak-banyaknya di hari ini, dan jangan lupa juga baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ta'ala bisawab. Dan resapi maknanya, bagaimana menggabungkan nikmat badan dan nikmat jiwa dan hati. Ini bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Khususnya tentang hari-hari tasyrik.